Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk kita yang terus belajar. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Nur Semesta. Tempatnya kita kajian Risalah Nur, karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Baik, saya Ma'ruf yang akan menemani sahabat semua dalam kajian hari ini. Di episode kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu tema, yaitu makna bismillah dalam Risalah Nur. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, yaitu bersama narasumber kita, Ustadz Hasbisen M.Hum. Beliau berasal dari Turki. Beliau juga merupakan dai dan editor buku Risalah Nur. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Ma'ruf? Alhamdulillah, saya juga baik, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sahabat semua, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan ringan. Ustadz, bagaimana tadi kan kita dengar bahwa antum dari Turki ya. Gimana bisa sampai di Indonesia gitu? Mungkin secara singkat, Ustadz, biar sahabat semua tahu. Baik, terima kasih. Saya datang ke Indonesia sudah 24 tahun ya. Tahun 2002 saya datang ke Palembang pertama kalinya dalam rangka studi S2 di UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus juga memperkenalkan Risalah Nur karya Badi'uz Zaman Said Nursi di Indonesia. Sekarang menetap di Jakarta dan ikut bantu editing buku-buku terjemahan buku Said Nursi dalam bahasa Indonesia. Oh, begitu luar biasa ya. Terima Sudah lama juga berarti di Indonesia ya. Iya, betul. Pantesan bahasanya sangat lancar ya. Baik sahabat semua, pada kali ini kita insya Allah akan membahas makna bismillah dalam Risalah Nur. Biasanya kita kan mengucapkan bismillah, tapi apakah kita sudah benar-benar memahami makna tersebut? Oleh karena itu, mari kita dengarkan Ustadz Hasbisen insya Allah akan membahasnya. Silakan Ustadz. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya akan bahas makna bismillah yang terdapat dalam buku Nasihat Spiritual ya. Salah satu karya Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau mengawali buku ini dengan pembahasan bismillah, makna bismillah. Beliau mengatakan, bismillah adalah awal segala kebaikan dan permulaan segala urusan yang penting, karena itu kita memulai dengannya. Wahai diri, ketahuilah bahwa di samping sebagai syiar Islam, kalimat yang baik dan penuh berkah ini merupakan zikir seluruh entitas lewat lisanul hal atau keadaan mereka. Jadi ada dua hal penting di sini. Bismillah sebagai syiar Islam, jadi simbol Islam. Ketika seseorang mengucapkan kalimat bismillah itu menandai bahwa dia seorang muslim. Atau satu tempat selalu ada yang mengucapkan bismillah, di situ kita mengetahui bahwa wilayah itu orang-orang muslim banyak yang hidup di sana. Yang kedua adalah zikir seluruh entitas. Jadi semua makhluk yang ada di alam ini sebenarnya mengucapkan bismillah. Dan di sini Ustaz Said Nursi memberikan sebuah cerita imajiner, ya, menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan. Analogi ya. Ya, analogi, betul. Okay. Mari kita menyimak ya, baca bersama analogi yang ada di sini. Jika engkau ingin mengetahui sejauh mana kekuatan bismillah yang luar biasa dan keberkahannya yang tak pernah habis, maka simaklah cerita imajiner berikut ini. Jadi mulai ceritanya. Seorang Badawi yang hidup nomaden dan mengembara di padang pasir harus berafiliasi dengan pemimpin kabilah, serta harus berada dalam perlindungannya agar terbebas dari gangguan orang-orang jahat, agar bisa menunaikan pekerjaannya, dan agar bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya. Jika tidak, ia akan merana sendirian dalam kondisi cemas dan gelisah menghadapi musuh yang tak terkira dan kebutuhan yang tak terhingga. Kalau di Padang Pasir begitu ya, kita harus
berafiliasi dengan sebuah kabilah ya. Kalau ada yang ganggu bisa sebutkan nama kepala sukunya, ya begitu ya. Penggambaran yang sama dilakukan oleh dua orang. Yang pertama rendah hati dan kedua sombong. Orang yang rendah hati menisbatkan diri kepada penguasa, sementara yang sombong menolak untuk menisbatkan diri kepadanya. Keduanya berjalan di padang pasir tersebut. Setiap kali orang yang menisbatkan diri itu singgah di sebuah kemah, ia disambut dengan penuh hormat berkat nama penguasa yang disandangnya. Setiap kali masuk tempat, sebutkan ya kepala suku di sana ya. Dia dapat penghormatan gitu. Jika bertemu perampok jalanan, ia berkata, aku berjalan atas nama penguasa. Mendengar hal itu, perampok tadi membiarkannya pergi. Adapun orang yang sombong, yang menjumpai berbagai cobaan dan musibah yang tak terkira, pasalnya sepanjang perjalanan, ia terus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Ia selalu meminta dikasihani hingga membuat dirinya terhina. Yang kedua tidak mau berjalan atas nama penguasa di sana, sehingga dia sendirian. Karena sombong tadi ya. Sombong tadi begitu. Ya, itu ceritanya seperti ini. Menurut saya luar biasa ya analoginya Ustaz Said Nursi ini. Kira-kira maksud cerita itu apa Ustaz ya? Oh ya, ini berikut ya. Itu ada maksud dari cerita itu tentunya. Dan itu salah satu metode yang dipakai Ustaz Said Nursi dalam Risalah Nur itu ya, selalu memberikan perumpamaan atau ada cerita ya, baru sampaikan hakikat. Biar lebih mudah lagi. Ya, betul. Baik. Wahai diri yang sombong, ketahuilah engkau laksana pengembara badawi di atas. Kita ini manusia ya, berada di dunia ini seperti pengembara badawi di atas. Dunia yang luas ini adalah padang pasir tersebut. Kefakiran dan ketidakberdayaanmu tak terhingga, serta musuh dan kebutuhanmu tak pernah habis. Jadi keinginan kita, kebutuhan kita itu banyak sekali ya. Ya, meskipun orang kaya ya, kalau ditanya kebutuhannya apa, ya dia buat list yang panjang. Kebutuhan tidak akan habis. Betul. Ya. Sekaya apapun masih punya kebutuhan terus ya. Dalam kondisi itu ya, jika demikian keadaan kita, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi dari padang pasir ini, agar engkau selamat dari sikap meminta-minta pada makhluk, serta terbebas dari cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Dalam kondisi itu ya kita butuh sandaran ya. Butuh sandaran sehingga kita harus bersandar pada pemilik hakiki dan penguasa abadi dari dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat bismillah ini merupakan kekayaan besar yang tidak akan pernah habis. Sebab dengannya kefakiranmu terpaut dengan sebuah rahmat yang luas dan mutlak, lebih luas dari seluruh entitas. Kita butuh banyak hal, kita fakir, tapi untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita itu, ya bersandar pada sebuah rahmat yang luas. Ya, itu Bismillah itu menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakberdayaanmu juga terpaut dengan sebuah kekuatan besar dan mutlak yang memegang kendali seluruh wujud, mulai dari atom hingga galaksi. Bahkan semua kefakiran dan ketidakberdayaanmu menjadi sarana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa yang Maha Penyayang, pemilik keagungan. Jadi ketidakberdayaan kita, kefakiran kita sebenarnya justru jadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ada dua kata kunci ya tadi, sahabat, kita dengar ada ketidakberdayaan dan kefakiran ini. Betul, ya. Menjadi kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Ustaz, tadi di awal itu kita dengar penjelasan bahwa semua entitas atau semua makhluk itu katanya mengucap bismillah ya. Nah, seperti kalau semua makhluk kan batu, air kan itu juga makhluk ya. Bagaimana mereka mengucapkan bismillah? Oh ya, baik. Itu juga dijelaskan dalam ini, dan diawali dengan ada contoh sederhana ya, biar kita paham. Ya, disebutkan di sini, kalau engkau melihat seseorang mampu menggiring manusia ke satu tempat dan memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban, tentu engkau berkeyakinan bahwa orang itu
tidak sedang memerangkan dirinya dan tidak menggiring manusia atas nama dan kekuatannya, akan tetapi ia seorang prajurit yang bertindak atas nama negara dan bersandar kepada kekuatan pemimpin. Nah, contoh ya, misalkan ada polisi datang mau ajak kita ke kantor polisi, kan bisa, ada suratnya ya. Ya, karena Tapi legal ya. Iya legal, betul. Kalau orang biasa mau ajak ke satu tempat, kita tidak mau kan? Betul. Karena polisi tadi kan punya kekuatan bersandar pada negara. Negara. Nah, begitu juga semua makhluk sebenarnya. Jadi, seluruh entitas atau makhluk juga melakukan tugasnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah, benih-benih yang sangat kecil memikul sejumlah pohon yang sangat besar dan berat. Artinya setiap pohon mengucap bismillah dan mengisi rantingnya dengan buah-buahan yang berasal dari kekayaan rahmat ilahi guna dipersembahkan kepada kita. Jadi ucapannya pohon itu ya itu bisa menghasilkan buah, ya, dan dipersembahkan kepada manusia. Itu karena dia sendiri tidak bisa lakukannya. Berarti dia ucapan bismillah kalau bahasa itu di sini dengan lisan hal keadaannya, sehingga bisa mengerjakan sesuatu yang hebat. Betul. Itu dengan halnya, dengan keadaannya ucapan bismillah. Kita lanjutkan. Begitu pula setiap kebun mengucap bismillah sehingga menjadi dapur bagi kudrah ilahi sebagai wadah untuk mematangkan berbagai makanan yang nikmat. Ya, kebunnya. Kebun. Ya, macam-macam buah, sayuran dan sebagainya itu, ya itu menjadi makanan buat kita manusia. Itu dengan cara bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan bismillah tadi ya. Oke. Baik. Setiap hewan yang penuh berkah seperti unta, kambing, dan sapi mengucap bismillah sehingga menjadi sumber yang memancarkan susu berlimpah atas nama zat pemberi rezeki, karena Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, ia berikan kepada kita nutrisi yang paling lembut dan paling bersih. Hewan juga begitu ya, seperti kambing, unta, sapi ya. Sapi ya. Coba bayangin aja, makan rumput ya bisa menghasilkan susu. Iya. Itu manusia aja tidak bisa buat susu. Betul. Itu ya. Itu mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitas dia sebenarnya sebagai binatang. Kalau dia sadar sih tidak mau kasih gratis sebenarnya, gitu ya. Tapi kita tinggal perasa aja. Betul. Itu menandai bahwa dia mengerjakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Ya. Selanjutnya, akar-akar setiap tumbuhan dan rumput yang lembut mengucap bismillah. Ternyata rumput juga mengucapkan bismillah ya. Serta membelah dan menembus batu cadas yang keras dengan nama Allah, sehingga dengan nama Allah dan Ar-Rahman ini segala sesuatu ditundukkan untuknya. Kadang-kadang kita lihat di batu cadas ya, itu ada tumbuhan yang membelah. Kadang dilihat di aspal itu ya. Di aspal ya, betul. Ya. Kadang-kadang di flyover tuh ada juga tuh pohon. Itu ya. Betul. Itu sebenarnya tumbuhan itu sangat lembut. Kita pegang aja kadang akarnya gitu ya. Akarnya kan kecil ya, lembut. Ya, betul. Tapi bisa membelah batu. Luar itu biasa. Tandanya bahwa dia bertindak atas nama Allah Ar-Rahman, bisa mengerjakan sesuatu yang hebat gitu. Kita lanjutkan. Ya, tersebarnya ranting di udara yang diiringi banyak buah, menjalannya sejumlah akar di dalam batu cadas yang keras, dan bagaimana ia menyimpan nutrisi di bawah tanah. Lalu dedaunan yang hijau dapat menahan cuaca panas dan kondisinya tetap segar. Di luar juga kita lihat di bawah terik matahari berbulan-bulan ya, dedaunan itu di bawah tetap segar ya. Tetap segar ya, hijau. Semua itu ada satu pesan buat kita, pelajaran buat kita. Apa itu? Semua itu merupakan tamparan keras yang membungkam mulut kaum materialis, para penyembah kaum hukum kausalitas, sekaligus sebagai seruan keras yang menggema di wajah mereka. Jadi itu hal itu yang membungkam orang-orang ateis, naturalis ya, yang mengatakan ini terjadi hanya sebab akibat ya, atau berasal dari alam itu sendiri ya, yang membungkam mereka karena dia mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitas
dia dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dia menggema di wajah orang-orang seperti itu. Bunyinya adalah kondisi keras dan panas yang kalian percayai sesungguhnya tidak bekerja dengan sendirinya, melainkan hanya melaksanakan tugas sesuai perintah Tuhan, di mana perintah tersebut membuat akad yang halus dan lembut. Ya, dia menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi pada Musa alaihissalam. Bila memberikan contoh di sini seperti tongkat Musa alaihissalam yang dapat memecahkan batu cadas ketika melaksanakan perintah dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim faqul nadrib bi'asakal hajar ila akhir ayat. Ya, pukullah batu itu dan batu itu pecah. Betul, gitu ya. betul. Itu mujizatnya Nabi Musa Nabi ya. Musa. Ya. Dan sebenarnya akar-akar halus itu seperti mujizatnya Nabi Musa alaihissalam itu yang bisa memecahkan, membelah batu yang keras ya. Batu yang keras. Perintah itu juga membuat dedaunan yang tetap segar tersebut laksana anggota tubuh Ibrahim alaihissalam yang selamat dari kobaran api ketika membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim qul ya nar kuni bardan wa salama ila akhir ayat. Ya. Dan ada perintah dari Allah SWT kepada api ya jadi dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam ya. Jadi sehingga Ibrahim alaihissalam meskipun dilempar ke api dan selamat. Seperti itu juga dedaunan sebenarnya di bawah terik matahari lama waktunya ya berbulan-bulan tapi masih tetap segar dan hijau. Dalam kondisi ini juga memberikan satu pelajaran buat kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang beriman tentunya. Jadi selama segala sesuatu di alam ini mengucap Bismillah secara maknawi dengan halnya tadi, serta mendatangkan dan mempersembahkan nikmat Allah kepada kita atas nama Allah, maka apa yang kita harus lakukan? Kita mulai dengan Bismillah, serta memberi dan menerima dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran buat kita ya. Semua makhluk itu mengucap Bismillah. Kita juga sebagai orang beriman ya selalu mengucapkan Bismillah. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah Ustadz, jadi kan tadi semua makhluk itu mengucapkan Bismillah ya dengan lisan halnya atau keadaannya gitu. Tentunya mereka itu melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara rezeki nih untuk kita sebagai manusia. Nah, tentu kita sebagai manusia ini akan dituntut nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai nikmat ini kita sudah terima gitu. Kira-kira apa saja nih yang kira-kira Allah akan tuntut dari kita nih? Baik. Ya, di sini juga memang itu dijelaskan ya. Gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut 3 hal dari kita sebagai harga dari nikmat yang mahal tersebut, yaitu zikir, syukur, dan fikir. Ada 3 hal. Zikir, fikir, syukur. 3 teman-teman ya. Zikir, fikir, syukur. Nah, kira-kira maksudnya apa? Maksudnya banyak. Dalam hal ini Bismillah sebagai pembuka merupakan zikir. Bismillah zikir. Zikir Bismillah. Ya, karena di awal ya kita makan misalkan Bismillah atau misalnya dapat salah satu nikmat Allah kita ucapkan Bismillah. Alhamdulillah sebagai penutup adalah syukur. Ya. 2 itu saya rasa kita lakukan sering lakukan. Yang fikir itu mungkin jarang atau kurang yang kita lakukan gitu. Yang ketiga adalah fikir. Di antara keduanya fikir, yaitu merenungi dan menyadari bahwa nikmat-nikmat yang berharga tersebut merupakan mujizat kudrah Tuhan yang Maha Esa serta hadiah rahmatnya yang luas. Di tengah itu kita berpikir, nikmat yang kita dapatkan adalah sebenarnya hadiah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi, ketika makan buah misalkan, buah mangga misalkan, kita berpikir ini kemasannya bagus, terus ada wanginya, ketika makan juga manis, enak gitu kan. Betul. Dan merenungi ciptaan Allah itu menjadi ibadah sebenarnya. Betul. Di sini juga ada satu contoh ya untuk memahami ayat ini.
Nah, sebagaimana mencium kaki pembantu raja yang telah mengantarkan hadiah darinya merupakan tindakan yang sangat bodoh. Begitu pula memuji dan mencintai sebab-sebab materi yang menjadi perantara rezeki seraya melupakan pemberi nikmat hakiki. Sungguh ia merupakan tindakan yang 1000 kali bodoh daripada mencium kaki pembantu raja. Jadi satu perantara, ya, misalkan seorang gubernur kirim hadiah kepada kita melalui ajudannya, perantara itu kita perlu ucapkan terima kasih karena jadi wasilah. Betul, betul. Tapi yang perlu kita ucapkan terima kasih ya kepada sang gubernur karena yang mengirim hadiah itu kan gubernur. Gubernur, Nah, ya. dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Perantara itu tentu kita ucapkan terima kasih. Tapi lebih dari itu ya kita ucapkan terima kasih dalam hal ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Wahai diri, jika engkau tidak mau seperti orang bodoh di atas, maka berilah dengan nama Allah, ambillah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Allah, dan bekerjalah dengan nama Allah. Jadi kesimpulannya itu ya. Berilah dengan nama Allah, kita memberi sesuatu, ambillah dengan nama Allah, kita terima, mulai dengan nama Allah, kita mulai aktivitas, dan bekerjalah dengan nama Allah. Wassalam. Nah, berarti semuanya atas nama Allah ya, agar kita tidak sombong tadi ya, bahwa semuanya itu ternyata milik Allah. Kita nerima atas nama Allah, memberi juga atas nama Allah. Bahkan tadi melakukan segala sesuatu atas nama Allah ya, Bismillah tadi ya. Oke sahabat semua, ternyata tadi seperti Ustadz bilang bahwa kita itu sering mungkin sudah membiasakan diri untuk mengucapkan Bismillah ya. Kemudian ditutup dengan Alhamdulillah. Tapi yang jarang sekali ini adalah tafakur di tengah-tengah. Baik teman-teman, mungkin Ustadz yang terakhir nih bisa memberikan nasihat kepada sahabat semua yang sedang nonton podcast ini terkait makna Bismillah ini, Ustadz. Ya, terkait dengan makna Bismillah, ya Bismillah itu tidak sekedar sebuah ucapan, tapi satu kalimat yang perlu kita hayati dalam kehidupan. Sehingga kita sering gunakan dan harus tahu maknanya dan kita mempraktikkan. Dan yang dari tafakur juga terkait dengan tafakur, kita sadari bahwa nikmat-nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ucapkan Bismillah, ya tentu kita menyadari hal itu. Itu perlu kita praktikkan. Jadi Bismillah itu tidak hanya jadi ucapan saja, tapi kita mempraktikkan, kita hayati dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Baik Ustadz, terima kasih banyak, luar biasa atas ilmunya, atas insight-nya. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya kecil ya untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share, follow, dan terus bersama kami dalam kajian Risalah Nur. Saya Ma'ruf pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.